Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Alfi Sabdina Ifadah dengan nomor NRP 11101181059. Saya dari kelas 4D4EB. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Standar Internasional dan K3, yaitu dengan judul Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Perkantoran. Latar belakang. Manusia adalah salah satu sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan sebuah perusahaan, di mana keberadaan manusia sendiri diperlukan untuk mengatur, mengoperasikan, dan memelihara teknologi yang digunakan pada sebuah perusahaan. Dalam mengerjakan suatu pekerjaan, perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja agar terhindar dari ancaman bahaya potensial yang berhubungan dengan pekerjaan. Di era yang semakin maju ini, lingkungan kerja terutama perkantoran meningkat pesat, di mana untuk daerah Jakarta sendiri terdapat kurang lebih 150 gedung perkantoran, baik dengan lantai sedikit maupun puluhan lantai. Sehingga diperlukan pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja pada perkantoran agar dapat menekan timbulnya kecelakaan akibat kerja atau KAK dan penyakit akibat kerja atau PAK. Peraturan Dasar 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perkantoran. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Nomor 5 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nomor 6, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan kecelakaan kerja. Teori. Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 secara etimologis adalah memberikan upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Pengertian perkantoran menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016. Perkantoran adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran, baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat. Tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja pada perkantoran adalah mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja serta kecelakaan kerja pada karyawan, dan juga mewujudkan kantor yang sehat, aman, nyaman, dan karyawan yang sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif. Penyebab bahaya yang dapat terjadi di perkantoran. Yang pertama yaitu faktor fisik. Contohnya adalah bising, getaran, pencahayaan, radiasi layar komputer, elektrik, dan lain-lain. Yang kedua adalah kimia, seperti partikel debu, cairan disinfektan, uap, vapor, mist, dan lain-lain. Yang ketiga adalah biologi, yaitu mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, vektor, dan lain-lain. Yang keempat ergonomi, yaitu posisi kerja tidak netral, gerakan berulang, kelebihan beban, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah psikososial, yaitu konflik antar rekan, stres kerja, shift, beban kerja, karir, dan lain-lain. Beberapa masalah K3 perkantoran yang sering muncul antara lain: 1. Penataan dokumen dan peralatan yang tidak aman. 2. Penataan kelistrikan yang tidak aman. Ketiga, posisi kerja yang tidak ergonomis. Keempat, penempatan alat pemadam api ringan atau APAR yang tidak sesuai. Kelima, kondisi hidran gedung yang terhalang. Dan yang terakhir adalah kondisi tangga darurat yang tidak sesuai. Berikut beberapa yang perlu diperhatikan untuk standar pelaksanaan K3 di perkantoran. Yang pertama yaitu untuk keselamatan kerja, pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran. Yang kedua, desain alat dan tempat kerja. Yang ketiga, penempatan dan penggunaan alat perkantoran. Yang keempat, pengelolaan listrik dan sumber api. Yang kelima, manajemen tanggap darurat gedung. Yang keenam, manajemen keselamatan dan kebakaran gedung. Yang ketujuh, persyaratan dan tata cara evakuasi. Kedelapan, penggunaan mekanik dan elektrik. Dan yang terakhir, P3K.
Yang kedua adalah kesehatan kerja, yaitu yang pertama peningkatan pengetahuan kesehatan kerja, yang kedua pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, dan yang terakhir adalah penyediaan ruang ASI dan pemberian kesempatan memerah ASI selama waktu kerja di perkantoran. Yang ketiga, kesehatan lingkungan kerja perkantoran. A. Standar dan prasyarat kesehatan lingkungan perkantoran. 1. Sarana bangunan. Yang kedua, penyediaan air bersih. Yang ketiga, toilet. Yang keempat, pengelolaan limbah. Dan yang kelima adalah pengendalian vektor dan binatang. Yang B. Standar lingkungan kerja perkantoran meliputi aspek fisika, kimia, dan biologi. Yang keempat adalah ergonomi, seperti luas tempat kerja, kursi, koridor, postur kerja, durasi kerja, dan lain sebagainya. Data penunjang. Menurut data BPS tahun 2016, sebanyak lebih dari 40% penduduk Indonesia merupakan angkatan kerja yang bekerja di sektor formal, sedangkan sisanya yaitu 60% merupakan pekerja informal. Pekerja yang bekerja di sektor formal terbagi lagi menjadi pekerja industri dan pekerja kantoran, di mana menurut Riskesdas tahun 2013, prevalensi cedera karena kelalaian atau ketidaksengajaan pada karyawan sebesar 94,6%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat cedera yang terjadi pada karyawan cukup tinggi, sehingga diperlukan penerapan K3 untuk mengurangi resiko terjadinya cedera. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gedung perkantoran juga memiliki bahaya dalam berbagai bentuk, di mana bahaya tersebut dapat mengakibatkan cedera dalam bentuk ringan sampai sedang, sehingga diperlukan beberapa prosedur kesehatan dan keselamatan kerja untuk mengurangi adanya risiko cedera. Saran. Pertama, diharapkan semua pihak dapat berperan untuk meningkatkan penerapan sistem K3. Yang kedua, melakukan pengecekan secara rutin bahwa K3 sudah terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, melakukan seminar ataupun pelatihan secara rutin tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.